memenangkan pasar. Strategi 236 ini menunjukkan ya, nomor 2 tadi sudah. Kemudian strategi 3 menyatakan hal yang sama ya, dan bahkan menawarkan penghematan lebih besar. Jika pelanggan yang mementingkan mutu mempercayai pesaing ini, mereka pasti akan membeli dari pesaing ini dan menghemat biaya. Sedangkan kotak 478 ini mengatakan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan mutunya. Pelanggan akan merasa dirugikan dan mungkin akan mengeluh atau menceritakan hal buruk mengenai perusahaan. Nah, ini harus dihindari oleh penjual. Ini ada beberapa kesalahan penetapan harga, ada 4 di sini. Nah, ini harus kalian perhatikan. Jadi dalam penetapan harga ada beberapa penetapan harga kesalahan. Yang pertama, penetapan harga terlalu berorientasi biaya. Yang kedua, harga tidak cepat direvisi sesuai dengan perubahan pasar. Oleh karena itu biasanya taktik pasar kita sesuaikan dengan keadaan pasar. Harus kita cepat revisi ya. Jadi taktik itu jangka pendek, strategi jangka panjang. Kemudian kesalahan dalam penetapan harga yang lain, harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya dan bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Harga kurang bervariasi untuk berbagai macam produk, segmen pasar dan saat pembelian. Jadi kalau ada berbagai segmen pasar, mungkin harganya juga beda-beda. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah penentuan kebijakan penetapan harga. Yang pertama, kita pilih dulu tujuan penetapan harganya apa. Kemudian kita tentukan permintaannya. Permintaan pasar seperti apa. Kemudian kita perkirakan biayanya. Kemudian kita analisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kemudian kita pilih metode penetapan harga dan memilih harga terakhir. Jadi ini langkah 1, 2, 3, 4. Ini tujuan penetapan harga. Kita tentukan dulu tujuan tadi penetapan harga. Yang pertama, memaksimalkan laba jangka panjang. Ini ada 7 tujuan penetapan harga. Ya, jadi kita tentukan dulu mana tujuan kita. Yang kedua, memaksimalkan laba jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan volume atau kuantitas penjualan. Keempat, meningkatkan nilai penjualan rupiah. Kemudian meningkatkan pangsa pasar. Tadi pangsa pasar sudah pengertiannya ya. Persentase dari, misalnya kita ingin tujuannya meningkatkan pangsa pasar menjadi 80% untuk Honda misalnya. Honda kan 70% pasarnya. Kita ingin meningkatkan menjadi 80%. Ini harganya juga harus disesuaikan. Jadi kita ingin tujuan penetapan harga itu apa? Yang keenam, untuk mencapai target laba tertentu. 7, pertumbuhan perusahaan. Ke-8, tujuan bisa untuk menghambat masuknya pendatang baru dalam industri. Ya. Jadi kita bisa gunakan harga untuk menghambat pesaing-pesaing kita yang masuk dalam industri yang sama. Kemudian menyesuaikan dengan harga pesaing, mendorong perusahaan-perusahaan marginal keluar dari industri untuk bertahan hidup. Itu beberapa tujuan dari penetapan harga. Setelah kita tentukan, langkah kedua baru menentukan kepekaan pembeli terhadap harga. Ya. Jadi di sini ada permintaan elastis dan permintaan elastis. Permintaan elastis adalah ini pembeli peka atau sensitif terhadap harga. Ada kenaikan sedikit sudah menjadi pertimbangan mereka membeli atau tidak. Sedangkan permintaan inelastis ini pembeli tidak peka. Jadi kita naikkan harga dalam kondisi tertentu, naikkan harga, mereka tetap membeli. Ya. Jadi ada tugas pemasaran kan? 5 tugas pemasaran, masih ingat? 5 tugas pemasaran. 5 tugas pemasaran, masih ingat? Ada 5. Masih ingat? Menciptakan permintaan. Kedua, meningkatkan permintaan. Ya. Melakukan itu pasti tugas pemasaran. Tapi utama fungsinya apa? Paling utama tugas pemasaran. Tugas pemasaran. Apa?
menjadikan permintaan inelastis di sini salah satu. Nah, kalau permintaan inelastis berarti harus ada kepuasan itu. Kalau pelanggan puas, kita naikkan produk kita sampai batas tertentu, mereka itu tidak cepat membeli. Jadi permintaan inelastis artinya kenaikan harga tidak berpengaruh kemudian. Kalau permintaan inelastis ada sedikit saja sudah langsung berpikir mereka kemudian atau tidak. Ya. Biasanya kalau elastis itu banyak pesaing. Ya. Permintaan elastis pembeli peka atau sangat sensitif terhadap harga. Jadi perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang berarti pada volume penjualan. Permintaan elastis pembeli tidak peka atau tidak sensitif terhadap perubahan harga. Di sini perubahan harga tidak akan mempengaruhi perubahan volume penjualan secara berarti. Mungkin berubah sedikit, tapi tidak berarti. Ya. Nah, ini kondisi permintaan elastis. Ya, apabila produk semakin berbeda, semakin unik. Jadi kalau kalian jual produk yang berbeda dengan pesaing kalian atau yang unik. Kemudian pembeli tidak menyadari adanya produk pengganti. Padahal kalau mereka menyadari, mereka bisa lari ke produk pengganti. Jadi di sini pembeli tidak menyadari adanya produk pengganti. Ya. Produk pengganti pesaing tidak ada atau hanya sedikit bisa terjadi. Jadi atau keempat, pembeli sulit membandingkan kualitas produk dengan produk pengganti. Ini kondisi permintaan inelastis. Ya. Kemudian produk lebih berkualitas, prestise atau eksklusif. Jadi kalau produk semakin berkualitas, prestise atau eksklusif, kita naikkan sedikit harga atau dalam range tertentu ada kenaikan harga tidak mempengaruhi volume penjualan. Mereka akan tetap membeli. Kemudian pembeli lambat mengubah kebiasaan membelinya dan mencari harga lebih rendah. Yang terakhir, pembeli berpikir bahwa harga lebih tinggi adalah pantas karena ada perbaikan mutu, inflasi dan sebagainya. Jadi kinerja tadi kita tingkatkan. Kalau pembeli percaya dengan kualitas kinerja tadi, seperti skincare misalnya, ada kenaikan sedikit, mereka tetap membeli. Ya. Kemudian langkah ketiga tadi, memperkirakan besarnya biaya. Sini ada biaya produksi, biaya non produksi, ada biaya variabel dan biaya tetap. Mungkin di akuntansi sudah diajarkan dulu ya. Mungkin lupa ya. Yang dua dulu saya ya. Akuntansi 2, dasar 2 ya. Nah, di sini ada sedikit. Sebentar ya, saya agak ngebut sedikit. Ini teman kalian sudah nunggu sebetulnya juga tadi saya suruh jam 5 lebih dikit masuk. Jadi ada biaya produksi, biaya non produksi. Biaya produksi artinya biaya produksi, ada produksi langsung, biaya non produksi langsung. Biaya produksi kita bagi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung ini yang kita bisa identifikasi ke produk bahan baku, tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung ini kita sebut overhead. Ini tidak bisa kita identifikasi langsung ke produk ya. Contohnya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan produksi dan sebagainya. Pernah saya contohkan. Biaya non produksi di sini ada biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Ya. Ini di biaya usaha, di laba ruginya. Kalau di sini di laporan produksinya, mungkin masih ingat. Yang dapat A dulu siapa? Benar, ada biaya variabel dan biaya tetap. Ya, biaya variabel artinya biaya yang secara per unit dia tetap, tapi secara keseluruhan total akan berubah. Disesuaikan dengan volume penjualannya. Biaya tetap itu biaya tetap dalam range tertentu, tapi secara per unit dia akan berubah. Kalau semakin banyak volume penjualannya, maka biaya tetapnya akan semakin kecil. Semakin kecil volume produksinya, maka biaya tetapnya akan semakin besar per unitnya. Tapi dalam range tertentu dia tetap. Contohnya biaya gaji staf, direktur atau biaya sewa. Kita nyewa ruangan ini, hasil penjualan kita 1M. Kemudian penjualan kita naik 10M. Biaya sewanya tetap misalnya 2 juta. Ya, dalam range tertentu. Ya. Kalau biaya variabel contohnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku semakin banyak volume produksinya, semakin banyak juga, semakin besar juga totalnya. Tapi per unitnya tetap.
Ya, oke ya. Nah itu harus kita perhatikan. Nah, ini contohnya biaya variabel. Jadi ada satu tas kita jual per handle per unitnya 7.500. 10 tas 75.000. 100 tas menjadi 750. Tapi biaya per unitnya tetap 750. Tapi secara total berubah semakin besar. Berbeda nih biaya tetap, jadi contoh biaya sewa. Kita nyewa ruangan 2 juta. Kita produksi kita masih 0. Kita tetap sewa ruangan ini 2 juta. Produksi kita meningkat menjadi 10 misalnya, 10 unit. Kita nyewa ruangan ini tetap 2 juta. Atau menjadi 200 unit. Kita tetap menyewa ruangan ini tetap nilainya 2 juta. Ya. Kemudian langkah keempat, ini dari yang ini ya, dari yang ini tadi, dari yang langkah-langkah ini ya. Nah ini ya. Sekarang kita analisa harga, biaya, harga dan pesaing. Analisis pesaing, produk perusahaan kita dibanding dengan produk pesaing dan harga produk pesaing dibanding dengan harga produk pesaing. Sekiranya tidak susah di sini. Produk pesaing dibanding produk pesaing lebih rendah atau lebih kurang, lebih rendah berarti harga produk perusahaan dibanding harga produk pesaing lebih rendah. Tidak sulit ya. Jadi produk perusahaan dibanding produk pesaing sama, harga juga relatif sama atau lebih tinggi, harga juga lebih tinggi. Yang kelima, melalui metode penetapan harga. Di sini ada metode biaya, pesaing dan konsumen. Jadi di sini ada 6 metode ya, melalui metode penetapan harga. Penetapan harga markup, penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian, penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan, penetapan harga nilai, penetapan harga sesuai harga berlaku, penetapan harga penawaran tertutup. Persepsi di sini diartikan atau persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pemilihan, penyusunan dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti keputusan. Itu persepsi ya artinya. Di sini ada kata-kata persepsi, jadi saya jelaskan ya. Ini yang dipersepsikan. Jadi contoh penetapan harga markup di sini. Ini mudah kita ikuti ya. Untuk penetapan harga kita naikkan, kita tambah maksudnya, kita markup berapa keuntungan yang kita inginkan dari harga produksinya ya. Jadi contohnya di sini metode penetapan harga paling dasar dan menambah markup standar pada biaya produksi. Ilustrasi kasus, suatu perusahaan roti di sini memiliki biaya, diperkirakan ada biaya dan penjualan sebagai berikut. Jadi ada biaya variabel per unitnya $10, biaya tetapnya $300, biaya tetap. Biaya untuk penjualan diharapkan 50 unit, 50.000 unit. Jadi di sini ada biaya variabel per unitnya. Jadi kalau ada semakin besar produksinya, maka semakin besar pula total biaya variabel. Tapi per unitnya tetap 10. Biaya markupnya, maka biaya markup jadi produsen tersebut adalah sebagai berikut. Biaya per unit. Rumusnya biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi unit terjual. Nah di sini biaya per unit jadi $10 ditambah $300 dibagi 50.000. Jumlah yang kita harapkan dari penjualan roti itu 50.000 unit. Ya. Apabila produsen ingin memperoleh 20% markupnya keuntungan atas penjualan, maka harga markupnya, harga jualnya di sini. Biaya per unit dibagi 1 dikurangi pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Jadi harga markupnya $16 di sini. Ini kita biaya per unitnya kita tentukan dulu ya. Jadi $10 ditambah 300.000 biaya tetapnya dibagi 50 unit roti. Nah ini biaya per unitnya atau harga produksinya $16. Kita ingin dapat keuntungan misalnya $20. 20%, sorry. Maka harganya harus kita jual, harga markupnya, biaya per unit dibagi 1 dikurangi pengembalian atas penjualan inikan. Harga markupnya $16 dibagi 1 dikurangi 20% sama dengan $20. Jadi ini yang harus kita jual. Sehingga kita ada markupnya atau ada keuntungannya 20%.
Mungkin metode lainnya nanti saya jelaskan mungkin di pertemuan berikutnya. Saya kira sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan.